Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sehat selalu untuk kita. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara daring di hari Jumat. Mohon maaf ini lagi cuti bersama sebetulnya, tapi berhubung kemarin Ananda ada kuliah lapangan ya. Jadi kita ganti ke hari ini dan besok, dan hari Minggu ya. Eh, untuk pertemuan kali ini, kita akan menyimak presentasi dari tiga kelompok, kelompok satu, 2, dan 3. Jika satu, 2, dan 3 ada yang tidak siap, bisa digantikan oleh kelompok lain. Yang penting di pertemuan ini ada tiga kelompok yang presentasi. Untuk memandu presentasi kelompok pada pagi hari ini, kita minta Reza sebagai moderator umumnya. Untuk moderator berkelompok itu bebas, silahkan ditentukan di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya untuk kelancaran acara Ibu serahkan kepada Reza. Silakan Reza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Bunga karena eh, sudah diamanatkan untuk menjadi moderator dari perkuliahan presentasi pada pagi hari ini. Nah, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh kelompok satu dengan anggota Tai Yasin Ramadan. Untuk Tai Yasin ini tidak ada dalam grup. Kemudian Adli Faiz, Indra Payuda, dan Raihan Dava Khairunas. Untuk selanjutnya presentasi kelompok kami serahkan kepada Indra Payuda dan kelompoknya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Reza. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan judul yang akan kami presentasikan yaitu persepsi mahasiswa program studi teknik elektro terhadap pembelajaran daring melalui Zoom Cloud Meeting. Dengan saya sendiri sebagai moderator dan anggota saya yaitu Adli Faiz dan Roin Dava. Slide-nya, Zah. Latar belakang. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Adli Faiz. Pada Adli Faiz saya silahkan. Baik, oke, latar belakang. Latar belakang. Pandemi COVID-19 memaksa dunia pendidikan termasuk di Indonesia beralih ke sistem pelajaran daring sesuai kebijakan pelajaran dari rumah. Zoom Call Meeting menjadi salah satu platform yang banyak digunakan karena mendukung interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa, serta dapat diakses dari berbagai perangkat. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Zoom memiliki banyak fitur sehingga menjadikan pembelajaran lebih menarik. Keunggulan inilah yang membuat aplikasi ini banyak dipakai untuk proses pembelajaran daring. Universitas Pancamarga juga termasuk salah satu universitas yang menerapkan Zoom dalam kegiatan pembelajarannya. Namun, belum ada penelitian khusus yang membahas persepsi mahasiswa teknik elektro terhadap penggunaan Zoom. Padahal mahasiswa teknik cenderung membutuhkan pelajaran yang interaktif dan mendalam. Telah dilakukan beberapa penelitian untuk membahas secara spesifik pembelajaran daring tersebut. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa teknik elektro terhadap aktivitas Zoom dalam proses pembelajaran daring sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu pendidikan jarak jauh.
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa program studi teknik elektro terhadap pembelajaran daring yang dilaksanakan melalui Zoom Call Meeting. Persepsi ini penting diketahui untuk menilai sejauh mana metode pembelajaran daring dapat menggantikan atau melengkapi sistem pembelajaran tatap muka yang selama ini diterapkan. Terima kasih untuk Adli Faiz. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rayhan Dava. Pada Rayhan Dava saya silahkan. Baik, di sini ada secara khusus penelitian ini ingin mengevaluasi 3 aspek utama. Yang pertama ada kompetensi dosen dalam menyampaikan materi, menjawab pertanyaan, serta mendampingi mahasiswa selama proses pembelajaran daring. Yang kedua ada efektivitas proses belajar mengajar yang mencakup kemudahan akses, kualitas interaksi, keaktifan mahasiswa, serta keteraturan jadwal. Yang ketiga ada ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana yang dimiliki mahasiswa seperti perangkat teknologi, koneksi internet, dan kesiapan mengikuti kelas daring setiap hari. Dengan mengevaluasi aspek-aspek tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan Zoom sebagai media pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di bidang teknik. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi berdasarkan data numerik. Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semester 2 program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Panca Marga tahun ajaran 2020 sampai 2021. Sampel yang digunakan sebanyak 46 mahasiswa, dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni hanya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah matematika teknik yang dijadikan responden. Teknik ini dipilih agar fokus pada kelompok yang relevan terhadap konteks pembelajaran daring melalui Zoom. Juga metode penelitian, instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada angket kuesioner berisi 14 item pernyataan yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form melalui WhatsApp grup kelas. Yang kedua, wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa mahasiswa untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh dari kuesioner. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin atau sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Untuk mengetahui tingkat persepsi mahasiswa terhadap berbagai aspek pembelajaran daring melalui Zoom Cloud Meeting. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra Prayuda. Terima kasih. Terima kasih untuk Rayhan Dava. Dari hasil metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran melalui Zoom Cloud Meeting didapatkan bahwa untuk hasil sarana dan prasarana, mahasiswa menyetujui bahwa mendapatkan materi lengkap sebanyak 42,8%, memiliki perangkat memadai sebanyak 50,5%, koneksi internet stabil sebanyak 44,7%, tidak mengalami kendala teknis sebanyak 53,8%, siap belajar daring setiap hari 40,2%. Untuk hasil kompetensi dosen,
Materi yang disampaikan jelas dan terstruktur sebanyak 62,2%. Dosen memberi kesempatan bertanya dan diskusi sebanyak 75,2%. Penjelasan mudah dipahami sebanyak 53,4%. Dosen aktif hingga akhir pembelajaran sebanyak 67,2%. Untuk hasil proses belajar mengajar, akses kuliah mudah yaitu 54%. Presentasi tugas lancar sebanyak 49,4%. Aktivitas belajar meningkat sebanyak 43,7%. Komunikasi dosen mahasiswa baik 66,4%, pembelajaran tepat waktu 56,1%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi dosen dalam pembelajaran daring melalui Zoom Cloud Meeting menunjukkan respon yang positif dari mahasiswa. Presentasi tertinggi menyatakan bahwa mahasiswa program studi teknik elektro dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, Zah. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa program studi teknik elektro Universitas Pancamarga memiliki persepsi yang positif terhadap pembelajaran daring melalui Zoom Cloud Meeting. Hal ini terlihat dari tingginya presentasi respon mahasiswa dalam aspek kompetensi dosen, proses belajar mengajar, dan ketersediaan sarana prasarana. Zoom terbukti menjadi media yang cukup efektif dalam mendukung kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Platform ini memungkinkan dosen dan mahasiswa tetap terhubung secara langsung dalam waktu nyata, sehingga interaksi, diskusi, dan pemahaman materi tetap dapat terjaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi seperti Zoom tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari sistem pembelajaran di era digital. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada yang ingin bertanya, saya silahkan. Itu bisa dengan jangka waktu yang singkat kan kita evaluasi minimal ada satu penanya ya. Kalau nggak ada berarti Ibu tunjuk nih. Oh, ada nih Rahmat Zailani nih, moderator. Misi sebelumnya Iya, Jai. izin tanya sebelumnya di sini kan tadi didapat hasilnya tentang penjelasan mudah dipahami sebanyak 53,4%. Ini sudah tergolong tinggi sih. Cuman jika kedepannya kita menggunakan Zoom meeting terus, ada tidak saran atau cara khusus agar penjelasan ini penjelasan yang mudah dipahami ini bisa sekiranya lebih tinggi presentasinya. Dan terima kasih. Ini pertanyaan Rahmat nih untuk kelompok 1 atau untuk Ibu nih? Silakan dulu kelompok 1 yang jawab, nanti Ibu tambahkan ya. Mohon maaf, Jai. Boleh ulangi sekali lagi, Jai? Begini kan tadi didapat hasilnya penjelasan yang respon dari mahasiswa kalau penjelasan dapat dipahami itu sebanyak 53,4%. Iya, iya. Nah, sekiranya untuk kedepannya jika kita menggunakan Zoom meeting, ada cara khusus atau saran supaya presentasi ini lebih tinggi gitu. Jadi Zoom meeting ini lebih efektif. Oke, terima kasih.
Silakan dijawab kelompok satu. Eh, Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zai. Mungkin menurut saya ke depannya Zoom meeting bisa menjadi metode pembelajaran yang lebih efektif. Tapi itu eh bis, ter- namun efektivitasnya itu juga tergantung pada kompetensi dosen dalam menggunakan teknologi, kualitas jaringan dan perangkat mahasiswa. Seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih Indra jawabannya. Ya, Ibu tambahkan. Ini kan hasil penelitian orang ya, jadi kan bukan bukan kondisi Ananda yang ada di sini gitu. Ini kan artikel di UPM tadi ya, Indra ya. Iya, Nah, Bu. jadi untuk kita mata kuliah kita terkait mata kuliah kita yang jadwalnya di Jumat dan kebetulan itu harus daring. Nah, kalau misalkan Ananda merasa nanti itu butuh kita apa namanya? Offline, bisa aja sih nanti Ibu coba ceng sama R, ini R2 ya? R2, Bu. Sama jadwal R1 berarti, tapi takutnya Ananda malah bentrok tuh di hari Senin jam setengah dua. Nah, bisa tuh digunakan, jadi Ibu pindahkan R1 ke Zoom, R2 ke offline. Ananda ada jadwal nggak hari Senin jam setengah dua? Tapi nggak bisa terus-terus ya. Ini kan memang karena Ananda jadwalnya di Jumat. Otomatis kan memang sesuai edaran rektor kita online gitu kan Zoom atau video lah terserah dosennya kan. Nah, untuk yang apa namanya? Kalau misalkan memang betul statistika apalagi ya, itu kan perlu offline. Jadi nanti bisa dicek ke Senin karena kan ruangan agak susah tuh kalau misalnya kita pakai jadwal-jadwal hari lain. Yang sudah pasti kan Ibu ngajar di R1 tuh hari Senin setengah dua. Kalau misalkan memang nanti dibutuhkan bisa digunakan. Apalagi kan sekarang udah banyak yang pertemuannya udah 16, 15 gitu kan. Kita masih kurang nih. R1 juga lebih maju dikit lah daripada kelas ini. Jadi bisa jadi R1 nanti itu udah selesai, berarti bisa digunakan tuh di hari Senin. Dan nilai paling lambat tanggal 23. Berarti masih sebelum itu masih bisa sebenarnya kita mau melengkapi pertemuan yang masih kurang ya. Mungkin itu dari Ibu, jawaban dari Ibu ya. Eh, Dikembalikan ke moderator kelompok satu. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami Bentar, bentar, akhiri. bentar. Kelompok satu belum nanya ke yang bertanya. Oh, harus ditanya juga ya, Pak? Iya, tanggapan balik gimana gitu. Eh, Kalau tanggapan dari saya sih, ya, sahnya lumayan sangat bagus sih Bu. Mungkin itu saja sih Bu. Kenapa, kenapa? Sahnya lumayan itu sahnya sangat masuk akal dan juga sangat bagus Bu jika diterapkan. Sehingga mungkin ke depannya bisa lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar ini. Ya, nanti silakan Ananda sepakati bersama aja kalau memang bisa di Senin atau di pertemuan akhir-akhir aja ya. Misalkan di minggu kedua Juni kan masih boleh tuh kuliah. Nah, biasanya kan mata kuliah lain udah ada selesai. Boleh sih informasikan ke Ibu ruangannya bisa digunakan gitu. Untuk mengganti pertemuan yang kurang-kurang ini ya. Itu kan masih jauh nih kurang ya kelas ini. Nanti di akhir ingatkan Ibu presensi ya. Oke, mungkin itu aja dikembalikan ke Indra. Baik, terima kasih, Bu. Untuk
kelompok kami itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau penyampaian kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok satu karena telah mempresentasikan eh, hasil dari tugas PPT-nya. Kemudian akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, Baik, untuk kelompok 2, apakah bisa langsung dimulai presentasinya? bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok kedua. Dengan saya sendiri yaitu moderator Nadia Sada Habib dan anggota-anggota saya yaitu ada Arif Syarifuddin, Andika Kurniawan, dan juga Fitri. Baik, judul yang akan kami bahas yaitu dalam artikel yang berjudul Pengintegrasian Statistika Terapan pada Penyelesaian Skripsi Studi Kasus Mahasiswa Politeknik. Baik, untuk materi pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Fitri. Kepada Fitri kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Statistika terapan merupakan pengetahuan dasar yang penting bagi mahasiswa karena membantu dalam merancang, menganalisis, dan menyimpulkan data penelitian. Persepsi yang baik terhadap statistika akan membantu mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan penelitian secara lebih tepat. Statistika memiliki peran mulai dari menentukan populasi dan sampel, menyusun instrumen penelitian, hingga menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Definisi. Statistika terapan merupakan ilmu yang menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dari dunia nyata agar bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Pengintegrasian statistika terapan. Pengintegrasian statistika terapan adalah proses menggabungkan atau menerapkan pengetahuan statistik secara langsung ke dalam kegiatan nyata, seperti penelitian, proyek tugas akhir, atau skripsi, agar hasilnya lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan: menganalisis sejauh mana pengintegrasian statistika terapan dilakukan oleh mahasiswa politeknik dan bahkan mahasiswa teknik elektro dalam penyusunan skripsi, serta mengetahui pengaruh dalam menerapkan ilmu statistika terapan ini terhadap penyelesaian skripsi mereka. Baik, metode penelitian akan diteruskan sama teman kita, Andika. Baik, Fitri. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana. Penelitian menggunakan dua instrumen dalam pengumpulan data, yaitu kuesioner ilmiah dan wawancara terstruktur. Kuesioner ilmiah dilakukan dalam bentuk daring, sedangkan wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan media video konferensi. Selanjutnya, analisis data. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kedua, uji asumsi klasik, normalitas, linearitas, dan heterokedasitisitas. Dan ketiga, analisis regresi linear sederhana. Dengan rumus ini dibaca prediksi nilai Y sama dengan konstanta atau nilai awal saat tidak menggunakan statistik ditambah dengan koefisien regresi dikali dengan statistik yang digunakan X. Selanjutnya, hasil pembahasan. Telah dilakukan pengujian menggunakan 3 analisis data, yaitu uji validitas, uji regresi linear, dan uji eval. Dengan terdapat 50 mahasiswa politeknik yang mengikuti penelitian sebagai responden. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Sadabib. Baik, selanjutnya yaitu hasil uji validitas. Nah, di sini terdapat diagram batang yang menunjukkan distribusi dari jurusan-jurusan dari responden penelitian tersebut. Responden ini terdiri dari 7 jurusan yang berbeda dalam kampus Politeknik dengan jurusan teknik sipil yang memiliki jumlah responden yang terbanyak, yaitu 14 orang. Selanjutnya. Nah, untuk di gambar kedua ini bisa kita lihat dari diagram grafik yang kedua, yaitu ini menunjukkan kondisi kapan mereka mengintegrasikan statistika terapan ini dalam penelitian skripsi mereka. Nah, dari sini responden dapat menjawab lebih dari 2 pilihan yang tergantung dari kedalaman pengetahuan statistika terapan yang mereka gunakan. Nah, dari hasil pengumpulan data dapat kita lihat bahwa pilihan dari pengujian hipotesis penelitian itu menunjukkan pilihan yang paling sering digunakan oleh mahasiswa dan menunjukkan bahwa ini merupakan pilihan yang paling penting atau dikenal mungkin dalam statistika terapan ini. Dan untuk pilihan paling kecil yaitu penentuan populasi dan sampel, walaupun itu juga penting, namun itu belum sering digunakan seperti pilihan pengujian hipotesis penelitian. Next. Nah, dari hasil persamaan regresi yang telah dibahas rumus tadi, pengolahan data itu menggunakan software SPSS yang didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu prediksi Y sama dengan pengumpulan data yang telah didapatkan ditambah dengan regresi koefisiennya. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu seorang mahasiswa menggunakan 3 aspek statistik, maka prediksi Y sama dengan di input data-data yang telah dikumpulkan dan dikali dengan X-nya tadi.
mendapatkan hasil, yang artinya semakin banyak aspek statistika terapan yang digunakan, semakin besar prediksi keberhasilan atau kelancaran penyelesaian skripsinya. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Arif Syarifuddin. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada hasil uji T. Pengujian hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji T value. Uji hipotesis eh, digunakan untuk memeriksa apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Tingkat signifikan delta sama alfa adalah 0,5 yang artinya mengikuti tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan tabel 5, skor signifikan dari pengaruh integritas statistika terapan X adalah 0,022, lebih kecil dari alfa sama dengan 0,5. Oleh karena itu, hipotesis alternatif dapat diterima. Dengan kata lain, integritas terapan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa politeknik. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada relevasi bagi mahasiswa teknik elektro. Sudah banyak penelitian menghasilkan pengaruh faktor cuaca meliputi suhu udara, kecepatan angin, dan curah hujan terhadap perubahan pembebanan listrik di PT, PLN, Rayon, dan Pasar dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hal ini menunjukkan bahwa statistika terapan sangat relevan dalam bidang teknik elektro, khususnya dalam menganalisis dan memprediksi kebutuhan energi listrik berdasarkan kondisi lingkungan yang berguna dalam perencanaan beban dan efisiensi sistem kelistrikan. Next. Next. Selanjutnya. Imun Kuda Fitri untuk slide selanjutnya. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil persamaan regresi linear sederhana dan uji hipotesis. Pengintegrasian statistika terapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen atau meningkat 0,542 per satu satuan peningkatan pengintegrasian. Hasil uji statistika diperkuat dengan hasil deskripsi penelitian dengan bidang kompetensi statistika terapan yang paling sering diterapkan adalah pengujian hipotesis penelitian. Kesimpulannya, pengintegrasian statistika terapan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa politeknik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Apa ada yang ingin bertanya?
Ibu tunjuk ya, yang bertanya itu Ibu minta. Wise, coba Wise. Wise mana Wise ya? Kok nggak ada suaranya? Atau Reza aja lah selaku moderator bertanya boleh. Minimal tiap kelompok ada satu yang bertanya, Ananda. Iya Dua Bu, tapi bentar Bu. boleh. Oh, Wise lagi nyari pertanyaan ya. Oke. Kalau Wise nggak ada pertanyaan, coba Reza. Baik, di sini saya Reza Kurniawan dari kelompok 4 ingin melanjutkan pertanyaan kepada kelompok 2. Nah, untuk pertanyaannya yaitu mengapa pengujian hipotesis sederhana menjadi kompetensi statistika terapan yang paling sering digunakan oleh mahasiswa dalam skripsinya menurut hasil penelitian. Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reza. Eh, izin memberikan waktu kepada kami untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Reza Kurniawan. Sebelumnya, Reza menanya mengapa pengujian hipotesis sederhana menjadi kompetensi statistika terapan yang paling sering digunakan oleh mahasiswa dalam skripsinya menurut hasil penelitian. Karena pengujian hipotesis sederhana menjadi kompetensi yang paling sering digunakan karena metode ini merupakan cara paling langsung dan umum yang diajarkan kepada mahasiswa untuk menguji kebenaran asumsi atau perbedaan antar kelompok dalam penelitian. Selain itu, pengujian hipotesis sering menjadi syarat utama dalam menyimpulkan hasil penelitian kuantitatif sehingga mahasiswa cenderung menggunakan untuk memperkuat validitas dan keilmiahan skripsi mereka. Baik, terima kasih Saudari Fitri atas jawabannya. Oke, Ibu tambahkan dikit ya. Jadi untuk menarik kesimpulan pada skripsi itu memang kalau nggak dilakukan pengujian dia nggak kuat Ananda. Kalau misalkan penelitian deskriptif yang seperti yang dilakukan oleh kelompok satu tadi itu kan nggak ada pengujian hipotesis tuh ya. Nah itu belum kuat sebenarnya. Kalau dia pakai pengujian hipotesis akan lebih kuat dan lebih dapat diterima gitu hasilnya. Penguat sebenarnya ya pengujian hipotesis sederhana itu ya. Beda. Jadi beda kelompok satu dan kelompok dua. Di kelompok satu tadi tidak ada pengujian hipotesis, di kelompok dua ini ada. Nah, akan lebih kuat terlihatnya hasil atau kesimpulan yang diambil pada hasil penelitian kelompok dua daripada hasil penelitian yang di kelompok satu tadi. Tuh, Ananda, tambahan dari Ibu. Mungkin dikembalikan ke kelompok dua. Ini kelompok dua kan? Iya, Iya, Bu, Bu. kelompok 2. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan Ibu juga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator umumnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 karena telah mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 3 bersiap-siap mempresentasikan hasil tugasnya. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 3 apakah sudah bisa? Kelompok 3 kenapa ini? Ini Ibu, uh, Ibu mungkin kira ada ibu gangguan. yang nge-lag. Lagi ada kendala ya kelompok 3 ya? Iya, Bu, ada sedikit kendala. Oke, oke.
Oke, kelompok 3 udah siap. Baik, untuk Saudara Rizky Sastra Pramadi selaku moderator dari kelompok 3, apakah bisa dimulai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan uji statistik parametrik pengaruh adanya objek terhadap sinyal bioelektrik pada tumbuhan. Nama anggota kelompok yang pertama Ahmad Zian Rizky Padilla, yang kedua Kevin Ramadan, yang ketiga Rizky Sastra Pramadi, dan keempat Wiseli Yusan. Baiklah, latar belakang akan dibacakan kepada teman saya bernama Wiseli Yusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Eh, di sini bioelektrik bioelektrik adalah potensi listrik alami yang terdapat pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Tumbuhan khususnya pada bagian daunnya dapat memancarkan sinyal bioelektrik yang berubah sesuai dengan rangsangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menguji apakah keberadaan manusia memengaruhi sinyal tersebut sehingga tumbuhan dapat dijadikan sensor biologis yang efisien, alami, dan tidak invasif. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan manusia terhadap sinyal bioelektrik yang dipancarkan oleh tumbuhan dengan menggunakan metode uji statistik parametrik uji MIMT, sehingga dapat mengidentifikasikan perbedaan sinyal saat tumbuhan mendeteksi dan tidak mendeteksi keberadaan manusia, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Kevin Ramadan. Baik, di sini saya akan melanjutkan komponen dan metodologi. Penelitian ini menggunakan beberapa komponen utama, yaitu PET elektroda untuk menangkap sinyal bioelektrik dari daun tumbuhan, data logger untuk merekam dan menyimpan data sinyal, serta komputer untuk memantau dan mengolah data. Metodologi yang digunakan meliputi pemasangan elektroda pada daun dua tanaman Sri Rezeki, pengaturan interval sampling sebesar 20 ms selama 5 menit, dan analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS dengan metode uji T untuk membandingkan sinyal saat tumbuhan mendeteksi dan tidak mendeteksi keberadaan manusia. Kolaborasi tim dengan alat digital. Alat digital memungkinkan kolaborasi tim bekerja lebih efisien dan produktif terlepas dari lokasi atau batasan fisik. Koordinasi, transparansi, dan pemantauan pekerjaan secara real time dimungkinkan oleh alat digital seperti aplikasi manajemen proyek, platform komunikasi, dan perangkat lunak berbagai dokumen. Tim dapat berkolaborasi dengan berbagai ide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Zayan. Maaf, maksudnya dilanjutkan dengan Rizky Sastra. Baik, yang di sini yaitu kondisi eksperimen. Pada penelitian ini digunakan dua jenis tumbuhan Sri Rezeki dengan umur dan jumlah daun yang sama. Jarak antara tumbuhan pertama dan tumbuhan kedua adalah 1,2 meter dan satu tanaman jaraknya adalah 30 cm dengan manusia. Pada penelitian ini, data logger diatur dengan interval sampling 20 ms, 50 sampel per detik. Pemilihan interval sampling ini bertujuan untuk memastikan hasil yang lebih akurat
dalam analisis data. Waktu akuis- akuisis data pada penelitian ini diatur dengan durasi 5 menit, yang dapat diatur melalui software yang telah disediakan oleh data logger. Next. Pada grafik gambar 5, hasil sinyal bioelektrik dalam kondisi mendekati objek. Pada sinyal yang merah adalah tanaman dengan kondisi objek dengan jarak ke manusia yaitu 1,5 meter, sedangkan pada grafik yang biru adalah jarak 30 cm dengan manusia. Dengan gambar 6, hasil bioelektrik tumbuhan dalam kondisi tidak mendekati objek adalah sama atau intervalnya tuh sinusoida. Berikutnya akan dijelaskan kepada Ahmad Ziad. Baik, di sini yang pertama ada hasil uji T pertama atau hasil uji T1 pada percobaan percobaan 1.1 nilai T didapatkan minus 33,837 dengan signifikasi 0 dan 2 percobaan 1.2 minus 10,777 dengan signifikasi 0. Percobaan 1.3 28,402 dengan signifikasi 0. Percobaan 1,4 14,695 dengan signifikasi 0. Lalu percobaan 1.5 dengan nilai T 16,514 dengan signifikasi 0. Di sini menunjukkan bahwa analisis percobaan pertama memiliki nilai signifikasi 0. Oleh karena itu, nilai signifikasi tersebut tidak dapat menjadi acuan untuk menunjukkan apakah data tersebut adalah data yang memiliki dua perbedaan. Tapi nilai pada percobaan pertama memiliki nilai yang cukup besar. Jika T dihitung bernilai negatif, bukan berarti T tersebut 0, tetapi nilai tersebut sudah dipastikan akan menerima H0 atau tidak signifikan. Pada percobaan 1.3 dan 1.4 menghasilkan T yang besar, berarti data tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Lanjut. Lalu di hasil uji T2, di sini yang pertama mendapatkan signifikasi 3, signifikasi 4, 0, lalu yang keempat 766, lalu yang terakhir itu 111. Di sini menunjukkan bahwa hasil percobaan kedua memiliki nilai signifikasi yang beragam. Nilai signifikasi dan nilai uji T memiliki nilai yang rendah pada percobaan 2.1, 2.2, dan 2.3. Di mana jika mengacu pada nilai signifikasi yang rendah, maka data tersebut termasuk dalam data yang sama dengan nilai T yang tidak terlalu tinggi. Namun pada percobaan 2.4 dan 2.5 memiliki nilai signifikan yang tinggi yaitu 766 dan 111. Tetapi nilai T yang dihasilkan tidak, yaitu 0,297 dan 1,594, di mana nilai tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan nilai T percobaan pertama. Data tersebut dikatakan hampir memiliki persamaan. Lanjut. Kesimpulan presentasi. Kesimpulan yang kami dapatkan dengan menggunakan metode uji T ini untuk menganalisis sinyal bioelektrik dimungkinkan untuk menunjukkan adanya perbedaan sinyal bioelektrik yang dipancarkan tanaman untuk mendeteksi jarak antara tumbuhan dan manusia. Perbedaan sinyal ini saat tumbuhan mendeteksi beberapa objek biologis dan juga membuat model. Saya oper ke moderator.
Baiklah, terima kasih. Ya, di sini kami membuka sesi tanya jawab bagi siapa yang ingin menjawab. Kok bagi siapa yang menjawab? Eh, Boleh itu namanya Apli. Oh ya, Adli nih, raise hand. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Faiz Hmm. dari kelompok 1. Izin bertanya untuk kelompok 3. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana keakurasiannya metode ini dalam mengidentifikasi perbedaan sinyal pada kondisi eksperimental yang sudah diuji, akurasiannya. Baik, saya simpan dulu pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya? Eh, Baik, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Nah, di sini kan untuk penelitiannya menggunakan uji T untuk eh, melihat data dari bioelektrik tumbuhan. Nah, selain dari uji T, adakah metode analisis lain yang mungkin lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik sinyal biologis tersebut? Baik, terima kasih. Raihan juga ini nih, raise hand. Izin moderator, apakah masih boleh bertanya? Ya, silakan Rehan. Eh, di sini saya ingin bertanya terkait gambar sinyal yang tadi. Nah, apakah ada perbedaan terkait gambar sinyal tadi itu ketika ada objek dan tidak ada objek? Oke, terima kasih. Eh, di sini kami tutup sementara untuk 3 pertanyaan. Nanti kita bisa buat sesi tanya jawab yang kedua kalau ada yang ingin masih bertanya. Oke, sembari menunggu jawaban dari kelompok 3, jadi hari Minggu itu Ananda kita kelompok 456 ya, ya Reza? Kelompok 456. Oke, hari Minggu ya. Ini sementara Ibu presensi duluan Anda. Berarti 1, 2, 3 ini untuk hari ini. Tadi tolong disepakati ya Reza, kapan bisa. Kalau ada mata kuliah yang sudah selesai, ada yang sudah selesai. Untuk minggu depan itu belum ada, Bu. Oh gitu. Hmm. Nanti kabari kalau udah ada, jadi kita bisa pakai ruangannya gitu. Kalau mau offline, memang betul statistika ini minimal tuh dari 6 pertemuan ada 3 kali atau 2 kali lah yang offline gitu untuk menjelaskan ini ya penghitungannya, teorinya gitu. Kalau untuk penerapannya bisa pakai pakai Zoom memang seperti ini ya contohnya ini kan penerapan. Nah, tapi kalau untuk teori itu harus offline memang. Kalau enggak agak susah juga Ibu juga mau bikin video misalkan cara membaca tabel Z. Itu nggak sesimpel Ibu membuat materi-materi yang sifatnya terapan ya. Kalau yang teori-teori itu kan bagusnya ditulis di papan tulis gitu Ananda. Jadi silakan kabari Ibu kalau ada mata kuliah udah selesai atau nanti kalau memang bisa di hari Senin setengah 2 bisalah Ibu tuker ya R1 di Jumat, R2 di Senin 1 atau 2 kali pertemuan kan. Baik, Bu. Nanti mungkin di pertemuan minggu, Bu, kami pastikan untuk jadwal bisanya kapan. Oke oke makasih Reza. Ini Ibu presensi Oke, dulu terima kasih, Taha Bu. Yasin Ramadan nggak ada ya. Ini Taha Yasin Ramadan nggak pernah hadir dengan Ibu. Gimana ini? Udah pernah ditanya belum Reza sama Taha Yasin ya nih? Untuk Tahayasin ini dari sebelum-sebelumnya, semester sebelumnya memang seperti itu, Bu. Mata-mata kuliah lain juga. Oh gitu.
Tapi kok dia ngontrak gitu? Kayaknya lebih sibuk di organisasi ya Ibu lihat ya. Iya, Bu. Adli Faiz, ada ya tadi ya. Indra, Hadir, Bu. ada ya. Ibu presensi nih. Royhan, Hadir, Bu. Arif Syarifuddin, Hadir, Bu. Andika Kurniawan, Hadir, Bu. Nadia Sahda Habib, Hadir, Bu. Teddy Samuel Samosir, Hadir, Bu. Ahmad Zean Rizky Fadila, Hadir, Bu. Muhammad Kevin Ramadan, Hadir, Bu. Rizky Sastra Pramadi, Hadir, Bu. Wise, Liusan, Hadir, Bu. Faras Maulana Putra, Hadir, Bu. Muhammad Alzafarani, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Reza Kurniawan, Hadir, Bu. Raihan Asyawal, Hadir, Bu. Ihwan Umaira, Hadir, Bu. Muhammad Maulidan Nasution, Hadir, Bu. Muhammad Galang Setiawan, Hadir, Bu. Nadia Eka Putri, Hadir, Bu. Rahmat Zailani, Hadir, Bu. Farhan Faturrahman Fazri, Hadir, Bu. Dava Dwi Saputra. Hadir, Bu. Oke. Ini slide terakhirnya kepada semaunya yang telah hadir. Slide kelompok 3 nih Ananda. Kadang typo-typonya seperti itu ya. Semuanya jadi semaunya gitu. Sudah bisa dijawab kelompok ini, kelompok 3? Bisa diguyur, Bu. Oke, boleh. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Kurniawan. Pertanyaannya, apakah penggunaan uji statistik parametrik seperti uji T sudah tepat untuk data bioelektrik tumbuhan, atau adakah metode analisis lain yang mungkin lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik sinyal biologis tersebut? Berdasarkan pengujian uji statistik parametrik seperti uji T, dalam penerapan ini dianggap tepat dan relevan karena tujuan utamanya adalah untuk menganalisis perbedaan rata-rata sinyal bioelektrik tumbuhan dalam dua kondisi saat mendeteksi keberadaan manusia dan saat tidak mendeteksi manusia. Uji T sangat sesuai untuk membandingkan dua kelompok data yang diasumsikan melalui distribusi normal dan varian yang homogen, yang sejalan dengan pendekatan statistik dasar dalam penelitian eksperimental. Mantap. Tadi coba buka slide yang ada kurvanya itu Ananda. Berarti tumbuhan itu ketika ada manusia dia beda ya sinyalnya ya. Iya, Bu. Dalam mendeteksi berarti ya. Menarik sih sebenarnya penelitiannya Ananda. Mungkin Ananda yang lebih ngerti ya untuk mendeteksi sinyal ini. Ada nggak di mata kuliah Ananda yang bisa mendeteksi seperti ini? Mata Jauh ini kuliah. belum ada, Bu.
Maksudnya peralatan-peralatannya itu loh, tadi kan dibilang pakai elektroda, bla bla bla. Oh, tapi mungkin belum ke ini ya. Maksudnya di prodi teknik elektro sebelum ini ada nggak yang bioelektrik ini? Kalau belum, bisa tuh diangkat buat skripsi Ananda nanti kan. Cuma kadang-kadang yang memverifikasi judul itu ada ada topik-topik tertentu kan yang diperbolehkan. Atau ini bisa juga Ananda gunakan untuk event-event tertentu perlombaan LKTI kayak gitu ya. Yang seperti ini sejenis ini ya, bukan ini. Maksudnya kita nggak boleh memplagiasi ide orang juga kan. Bisa jadi Ananda coba memodifikasi, misalnya tanamannya beda. Kan jatuhnya ATM ya, ambil, tiru, dan modifikasi. Nah, itu bisa Ananda pakai tumbuhan beda. Kalau Ananda sudah bisa ini menerapkan peralatan-peralatannya di sini tentunya. Itu bisa Anda terapkan pekerjaan ini di lomba karya tulis atau di lomba yang lain gitu, di apa kompetisi yang lain bisa juga. Oke, kelompok 3 lanjutkan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rehan Syawal pada grafik sinyal yang ada objek manusia dan yang tidak memiliki objek manusia. Di sini kan pada gambar 5 hasil objek bioelektrik tumbuhan dalam kondisi mendekati objek. Di sini kan ada dua grafik nih, ada yang merah dan yang biru. Di mana yang merah itu jarak dari manusia dan tumbuhan yaitu 30 cm, sedangkan yang biru yaitu jarak tumbuhan dan manusia yaitu 1,50 cm. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafik tersebut tidak rata atau ibarat kata bergelombangnya tuh ada sekat celah gitu di situ. Sedangkan pada gambar 6 hasil bioelektrik tumbuhan dalam kondisi tidak mendekati objek tuh sama. Artinya dalam jarak 1,5 dan jarak 30 cm itu artinya sama gelombangnya dan kita bisa lihat perbedaan dari gambar 5 dan gambar 6. Ditanyakan lagi ke yang bertanya ya, kelompok 3. Ya, apakah sudah mengerti Rehan Asyawal? Baik, terima kasih kepada moderator. Jawabannya udah pas. Baik, untuk kelompok 3, jika mungkin ini ada lagi yang ingin bertanya, bisa ditutup oleh moderator. Pertanyaannya udah terjawab semua ya kelompok 3. Tadi perasaan kok Izin baru 2? menjawab, izin menjawab soal terakhir, Bu. Oh iya, silakan. Eh, Soalnya keakuratan metode uji parametrik atau uji T dalam mengidentifikasi perbedaan sinyal pada kondisi jawabannya menurut Man Whitney itu adalah uji non parametrik yang eh, digunakan untuk membandingkan dua kelompok data saat datanya tidak berdistribusi normal. Di sini mengidentifikasikan perbedaan sinyal bioelektrik tumbuhan pada kondisi eksperimental dapat dikatakan cukup akurat dan sesuai dengan catatan bahwa tujuan utamanya penelitian ini untuk mengukur perbedaan rata-rata sinyal antara dua kondisi, yaitu saat tumbuhan mendeteksi dan
keberadaan manusia saat tidak mendeteksi. Kesimpulannya, keakuratan uji T dalam konteks penelitian ini cukup tinggi, dapat digunakan untuk mendeteksi perbedaan rata-rata sinyal antara dua kondisi eksperimen. Ini Bu tambahkan ya. Tadi pertanyaannya apakah ada alat analisis lain ya, Ananda, yang dapat digunakan ya? Banyak ya. Kalau pertanyaannya itu sebetulnya benar nggak pertanyaannya itu, Ananda? Halo, halo. Iya, Bu. Ya, terutama kalau yang eksperimental ini dalam statistika ada khusus ini ininya apa namanya? Mata kuliahnya sebetulnya desain eksperimen atau rancangan percobaan. Nah, di situ bisa Ananda mau setting seperti apa eksperimennya dan alat analisisnya. Pengujiannya lebih kuat ya, bukan cuma sekedar pengujian sederhana, tapi pengujian yang lebih kompleks dan hasilnya pun lebih valid, lebih lebih teruji, lebih diakui gitu karena eksperimennya bisa kita desain gitu. Misalnya seperti apa tanamannya bisa banyak. Kemudian ya syaratnya itu biayanya harus cukup karena kan berarti kan tanamannya banyak, kemudian peralatannya harus memadai kayak gitu ya. Mungkin itu dari Bu tambahan jawaban. Di situ ada berbagai ya rancangan rancangan acak lengkap yang paling sederhananya, terus habis itu rancangan acak kelompok, bisa dikelompokkan tanamannya, eh, kemudian bisa diatur-atur posisinya, pokoknya bisa Anda desain lah eksperimen tersebut gitu dan itu akan lebih menjual juga ketika di submit ke jurnal-jurnal itu akan lebih diterima biasanya karena karena sudah benar-benar eksperimental kan sifatnya. Kalau ini kan eksperimen sederhana masih ya karena masih uji T. Kalau yang desain eksperimen atau rancangan percobaan itu sudah pakai uji F semuanya dan ada yang apa seperti desain tersarang gitu ya, ada desain bujur sangkar Latin namanya, ada Greco Latin, ada lagi yang paling rumit tuh. Pokoknya banyak lah Ananda ya, satu buku sebenarnya textbooknya tuh berkembang terus tuh setiap tahun ada modifikasi-modifikasi. Kalau Ananda tertarik, mungkin bisa baca di bukunya karena kan mungkin nggak ada mata kuliah di Ananda nih. Nah itu dia. Kecuali kalau Ananda ikut MBKM terus di sananya di universitas tujuan itu memilih mata kuliah rancangan percobaan. Nah itu bisa lebih mendalami ya untuk uji F-nya. Karena uji F itu termasuk yang kuat lah ya di statistika daripada sekedar uji T, uji Z gitu. Mungkin itu tambahan dari Ibu Ananda. Dan ini lagi-lagi nggak bisa emang dijelaskan sebatas di Zoom. Memang kita harus ketemu tatap muka, offline di kelas ya. Untuk penghitungannya ataupun pakai software tetap harus dijelaskan interpretasinya seperti apa agar tidak keliru atau kebalik-balik gitu. Mungkin itu aja dari Ibu Ananda dikembalikan kepada tadi udah tutup ya oleh kelompok 3. Belum, Bu, belum tutup. Oh ya, dikembalikan ke kelompok 3 dulu berarti. Silakan Rizky. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Kami dari kelompok 3 mohon maaf kata jika ada kesalahan atau per- perkataan yang tidak mengenakan. Saya dari moderator kelompok 3 sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk beberapa kelompok yang sudah presentasi pada hari ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reza yang sudah menjadi moderator umum pada perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk hari Minggu tolong ditunjuk ya moderatornya Reza. Reza lagi juga boleh sih. Dan siap-siap kelompok 4, 5, dan 6. Ibu apresiasi karena dalam PPT Ananda semua itu nggak ada yang cropping ya. Jadi memang Ananda ketik ulang ya. Atau setidaknya di kopas bener lah. Jadinya kan ada nih kalau yang pengen cepet tuh di print screen, di crop ya, masukin ke PPT. Kalau ini nggak Ibu lihat tiap kelompok, kecuali kayak yang hasil tadi tabel-tabel itu nggak apa-apa. Gambar itu tentunya harus di crop ya. Kalau yang tulisan-tulisan Ananda ketik semua Ibu lihat,
Terima kasih dan juga Ananda juga proaktif dalam bertanya. Ibu apresiasi juga. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf ya karena kita kebagiannya jadwal di hari Jumat dan ibunya juga sibuk. Ibu kan lagi S3 jadi itu faktor juga yang menyebabkan fokus ibu agak ter lebih ke penyelesaian disertasi ibu gitu. Eh, Sebenarnya sebelum ibu ambil S3 pas ngajar di teknik elektro mungkin ibu akan lebih sering offline lah tentunya ya dan jadwalnya tidak ibu ganti-ganti kalau kadang-kadang kalau misalkan ibu lagi nggak bisa fokus rasanya ibu emang nggak memang ibu ganti jadwalnya gitu atau pas ibu lagi ke telanai bimbingan atau ibu eh, lagi fokus memikirkan inilah ya luaran dari disertasi ibu karena kan ibu pengembangan model pembelajaran jadi luarannya banyak Ananda makanya ibu agak pusing juga. Dan itu menyebabkan beberapa mata kuliah di prodi matematika pun ibu masih hutang pertemuan nih. Yang tengah-tengah itu karena dosen ketiga mau masuk ya ibu bilang kita hutang ya 2 pertemuan di bulan Juni gitu di awal Juni mungkin itu dari ibu mohon maaf sekali lagi karena dari ibunya sendiri juga kadang-kadang kita libur dulu atau kita ganti jadwal gitu dan kebetulan pula ya hari Jumat ini edarannya daring. Nah, itu ibu mohon maaf sekali kepada Ananda karena kurang optimalnya penyampaian teori dan untuk pemahaman Ananda dalam statistika ini. Tapi kita coba perbaiki di bulan Juni, semoga bisa. Em, Demikian sekali lagi terima kasih dan tetap semangat buat Ananda semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Kasih Ananda. Bu. Sebelum